Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Rifai. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, dari Fakultas Teknik dengan Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan atau simulasi. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pengukuran tahanan dengan metode tidak langsung. Yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum, mahasiswa dapat mengukur menggunakan ampermeter dan voltmeter untuk mengukur tahanan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengukur rangkaian untuk pengukuran tahanan rendah dan tahanan tinggi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum. Sini ada dasar teori. Dasar teori. Pada umumnya pengukuran tahanan menggunakan metode voltmeter, ampermeter, atau voltmeter ammeter method. Karena instrumen-instrumen ini biasanya tersedia di laboratorium jika tegangan V antara ujung-ujung tahanan dan arus I melalui tahanan tersebut diukur, maka tahanan yang tidak diketahui dapat ditentukan berdasarkan hukum Ohm. Hukum Ohm dengan rumus R sama dengan V per I. Rumus di atas mengandung arti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak terhingga. Ya, di sini ada gambar A dan gambar B. Gambar A di sini diketahui Vs, ada V dan ada A, yaitu voltmeter dan ampermeter. Di gambar B juga ada Vs, ada ampermeter dan voltmeter juga. Dan tentunya ada resistornya. Nah, di sini gambar A itu cocok digunakan untuk pengukuran tahanan tinggi, di mana dia ada voltmeter dahulu, kemudian baru ada ampermeter yang berfungsi untuk melindungi ampermeter atau tidak mudah merusak ampermeter. Sedangkan di gambar B itu untuk pengukuran, cocok untuk pengukuran tahanan rendah, di mana tahanan rendah tidak akan merusak ampermeter, maka di situ terletak ampermeter terlebih dahulu, kemudian voltmeter. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada gambar A, arus sebenarnya yang disalurkan ke beban diukur oleh ampermeter, tapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban, karena adanya drop tegangan pada ampermeter. Pada gambar B, voltmeter dapat mengukur tegangan beban yang sebenarnya, sedangkan ampermeter menghasilkan kesalahan sebesar arus yang melalui voltmeter. Pada gambar A, ampermeter membaca arus beban atau IL yang sebenarnya, dan voltmeter mengukur tegangan sumber atau Vs. Jika nilai RL jauh lebih besar dibandingkan dengan tahanan ampermeter, maka kesalahan akibat drop tegangan karena adanya tahanan pada ampermeter dapat diabaikan, dan penunjukan voltmeter sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya, sehingga pada rangkaian gambar A, paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan yang tinggi. Gambar A untuk pengukuran tahanan tinggi. Nah, di sini pada gambar B, voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya atau VL, dan ampermeter membaca arus total atau IZ. Jika nilai RL jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahanan voltmeter, maka arus yang mengalir pada ampermeter tidak berbeda dengan arus yang mengalir ke beban. Sehingga rangkaian pada gambar B sangat baik untuk mengukur nilai tahanan yang rendah atau low resistance value. Nah, di sini ada gambar rangkaian. Gambar rangkaian A itu adalah gambar rangkaian yang tadi saya jelaskan di atas, dan gambar rangkaian B juga sama seperti yang telah saya jelaskan di atas. Nah, di sini itu ada gambar C, yaitu gambar gabungan antara gambar A dan gambar B. Maka dikasih ada dua switch, yaitu switch 1 dan switch 2 itu untuk memisahkan antara gambar A dan gambar B. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu power supply DC, voltmeter DC, ampermeter DC, rheostat, multitester, dan kabel penghubung secukupnya. Nah, untuk praktikum real atau tidak menggunakan simulasi, maka keselamatan kerja harus sangat diperhatikan. Selamat kerja yang pertama yaitu gunakan skala tertinggi bila menggunakan skala ganda, lalu turunkan skala hingga menunjukkan refleksi yang sesungguhnya. Yang kedua, guna mendapatkan ketelitian pengukuran yang baik, gunakan skala yang menghasilkan pembacaan mendekati skala penuh. Yang ketiga, periksakan rangkaian terlebih dahulu kepada instruktur sebelum diberi sumber tegangan. Di sini juga ada langkah kerja jika kita melakukannya real atau offline. Bisa kalian baca sendiri. Dan kemudian ada data pengukuran. Nah, data pengukuran yang diminta di sini ada V sumber yang kita bebas menentukan, ada volt
juga kita bebas menentukan. Dan di sini ada voltmeter ini nanti kita baca ya di simulasi, dan ada I juga atau arus nanti yang ada di ampere meter juga kita baca. Terus di sini juga ada tahanan. Yang pertama ada tahanan hitung, yaitu dengan rumus V per I. Maka kita hitung sendiri, dan ada tahanan ukur langsung berdasarkan kode warna atau resistor yang kita pakai. Dan di sini juga ada presentasinya. Langsung saja kita ke job sheet-nya. Nah, dan di sini ada gambar. Ya, ini yang di sini adalah gambar A, di sini gambar B, dan ini adalah gambar gabungan. Di sini saya telah melakukan percobaan sebelum saya membuat video ini. Ini adalah gambar A dengan resistor 889,2 kilo ohm. Di sini ada 889,2 kilo ohm juga. Dan di gambar yang C juga sama. Nah, di gambar yang A di sini di voltmeter bisa kita baca yaitu 12,00 volt. Di ampere meter bisa kita baca yaitu 13,52 mikroampere. Dan di sini di ampere meternya dapat perbedaan yaitu 13,54 mikroampere. Kenapa terdapat perbedaan? Karena yang di gambar A itu dipengaruhi oleh adanya voltmeter. Selanjutnya di gambar yang C, nah, di switch yang pertama yaitu ada 13,56 mikroampere. Untuk ampere meternya, voltmeternya masih tetap yaitu 12 volt. Dan untuk switch selanjutnya, switch atas, nah di sini juga terdapat perbedaan yaitu 13,54 mikroampere. Nah, di sini kita bisa baca resistansi resistornya yaitu 60. Di sini resistornya belum saya ganti, sorry. Saya ganti terlebih dahulu. Kita ganti dengan 889,2 kilo ohm. Oke. Nah, di sini kita bisa baca resistansi resistornya. Resistansi resistornya bentar, belum keluar. Nah, resistansi resistornya itu 888,46 kilo ohm. Oke, lanjut kita ke resistor yang selanjutnya. Resistor yang selanjutnya kita akan menggunakan sebesar 67 kilo ohm. Nah, di sini juga kita isi dengan 67 kilo ohm. Oke. Kita matikan terlebih dahulu. Sorry. Jadi bisa saya matikan. Di sini juga kita akan ganti tadi 67. Oke. Selanjutnya juga kita akan ganti 67. Oke. Selanjutnya setelah kita ganti, kita nyalakan lagi. Nah, di sini terbaca untuk di ampere meter juga terdapat perbedaan seperti yang tadi, yaitu dipengaruhi oleh voltmeter. Di sini di ampere meter terbaca 179,13, di gambar B bisa kita baca 179,15 mikroampere. Ya, selanjutnya di sini di switch yang atas juga terbaca 179,15, untuk di switch yang bawah 179,17, dan resistansi resistornya yaitu 67,00 kilo ohm. Kita akan coba satu kali lagi atau satu resistor lagi. Kita akan coba di 63. Kita menjadi 63. Yang bawah juga kita akan ganti ke 63 juga. 63. Di sini juga kita akan ganti di 63. Oke, setelah pengertian selesai, maka kita nyalakan kembali. Ya,
Untuk di 63 kilo ohm, resistor bernilai 63 kilo ohm, kita bisa baca di ampere meternya yang gambar A 190,50 mikroampere. Untuk di gambar B, tutupan untuk di gambar B 190,53 mikroampere. Dan selanjutnya di gambar C terbaca voltmeternya 12,00 untuk ampere meternya 190,54 mikroampere di switch yang bawah, di switch yang atas terbaca di 190,52 mikroampere dan resistansi resistornya yaitu 63,00 kilo ohm. Ya, untuk mempersingkat waktu saya akan mengisi tersendiri. Mohon maaf untuk pengisian tidak saya langsung cantumkan di dalam video ini. Ya, untuk kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu dasar teori yang digunakan di sini bukan benar apa adanya, seperti yang telah kita lakukan uji coba tadi. Dan di gambar A memang terbukti itu lebih cocok untuk pengukuran dengan tahanan tinggi, dan gambar B itu cocok untuk pengukuran dengan tahanan rendah. Itu mungkin cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.